Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih sempat upload video untuk kalian. Dan dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah teman-teman, di awal video ini aku lagi mau tanam seledri. Ini karena tadi malam mama bawa dari pasar, kemudian aku disuruh tanam. Sebenarnya itu aku kurang tahu ya menanam tanaman, apalagi kayak seledri begini tuh ya walau alam ya, nanti kalau tumbuh ya alhamdulillah. Ini pertama-tama ini aku siapkan dulu tanahnya. Ini aku campur sekam sama tanah supaya lebih subur aja tanahnya. Nah, ini setelah tanahnya semua sudah siap, ini lanjut aku mau langsung tanam aja. Sebenarnya tuh aku tanam seledri begini tuh hanya lihat di YouTube ya teman-teman, cara menanam seledri, karena betul-betul aku tidak tahu. Apalagi sudah tumbuh seperti ini, jadi asalkan akarnya masih bagus, kemudian kita tinggal gunting-gunting aja batang yang sudah tua, sisakan daun yang baru tumbuh ya teman-teman. Ini tuh aku tanam sebenarnya was-was juga apakah nantinya tumbuh atau malah mati. Searching aja di YouTube bagaimana cara menanam seledri, dan aku lihat caranya seperti ini, jadi aku ikutin aja yang seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah digunting ini langsung aku tanam aja. Usahakan yang masuk ke dalam tanah itu hanya akarnya ya. Setelah itu tekan-tekan seperti ini supaya berdirinya lurus. Lakukan semua sampai habis. Ini tuh aku bagi jadi 5 pot. Ya, mudah-mudahan salah satunya ada yang tumbuh, atau kalau bisa tumbuh semua dengan subur ya. Kemudian ini aku belum siram karena tanahnya semuanya itu sudah pada basah. Ada salah satu pot aja yang tanahnya agak kering, jadi aku siram cuma 1 pot saja. Ini aku susun di bawah sini dulu. Nanti kalau misalkan perkembangannya beberapa minggu kemudian sudah jadi bagus, aku nanti pindahkan keluar terkena sinar matahari langsung. Nah, ini lanjut aku mau cuci piring dulu ya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau pagi-pagi mestinya harus cuci piring, karena kalau pagi-pagi itu pastinya ada aja piring kotor yang di wastafel meskipun sedikit ya. Apalagi aku sekarang ini di rumah lagi banyak orang, lagi ramai, dan pastinya selalu ada piring atau gelas kotor di wastafel, dan juga kita harus tetap selalu bersihkan biarpun hanya sedikit-sedikit supaya nantinya tidak menumpuk. Oke, langsung aku cuci semuanya karena ini kebanyakan gelas semua itu bekas teh, bekas minum kopi. Jadi kebanyakan gelas-gelas, karena posisinya sekarang itu bocilku masih pada tidur. Kalau mereka sudah pada bangun pastinya juga langsung mereka pada makan. Jadi begitulah ya teman-teman, pastinya setiap hari itu kita sering-sering aja cuci piring. Oh ya teman-teman, ini tuh rencananya aku mau masak daging. Gimana nih teman-teman di rumah, apakah daging kurbannya masih ada? Kalau aku tuh masih banyak ya teman-teman, karena itu lumayan banyak kantor yang ngasih ke kita. Bukan cuma di rumah sini ya teman-teman, tapi di kompleks ini tuh per tahunnya itu kalau setiap Lebaran Idul Adha banyak kantor yang memberikan atau membagikan daging kurbannya di kompleks ini. Langsung saja ini dia bumbu-bumbunya. Ini tuh maaf ya teman-teman, karena aku videonya tadi itu ternyata tidak kepencet pas aku terangkan semua bumbu-bumbunya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja yang di video ya. Nah, ini pertama-tama aku mau blender bawang putih sekitaran 7 siung. Ini tuh aku bikin dagingnya setengah kilo ya teman-teman. Jadi aku bikin bawang putihnya itu 7 siung. Terus ini 2 cm, sekitar 2 cm jahe. Kemudian aku tambahkan sedikit air supaya memudahkan memblender nantinya. Dan sebenarnya aku tidak tahu ya teman-teman, ini aku mau bikin resep daging apa, karena aku tuh cuma lihat salah satu resep-resep di YouTube dan kelihatan enak, makanya aku bikin resep yang ini. Nah, ini aku blender aja dulu bawang putih dan jahenya. Ini sebenarnya sampai halus ya teman-teman, cuma choppernya ini kayak sudah tidak tajam gitu karena sudah memang lumayan lama. Jadi kasar seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian ini aku masukkan cabai keriting atau cabai merah besarnya, ikut dihaluskan ya teman-teman.
Ini cabai merah besarnya atau cabai keritingnya aku pakai sekitaran kurang lebih 10 biji. Nah, ini dia sudah aku blender kasar seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia dagingnya, aku sudah bersihkan sekitaran setengah kilo ya ini dagingnya, dan sudah aku potong kotak-kotak seperti itu. Terlebih dahulu ini aku rebus dulu dagingnya untuk membuang kotorannya ya teman-teman, karena kan kalau misalkan daging itu kalau direbus kotorannya pada naik semua, keangkat semua ke atas, jadi nanti kita tinggal bersihkan aja. Ini aku rebusnya agak lama supaya dagingnya juga jadi empuk ya teman-teman, karena aku tidak punya presto, jadi aku rebus aja di panci seperti ini. Nah, ini aku singkat aja videonya, sudah mendidih dan aku buang ini kotorannya ya teman-teman. Ini tuh sudah lumayan lama aku rebus. Pokoknya teman-teman di rumah kalau mau bikin ya dikira-kira aja apakah dagingnya sudah empuk, nanti dirasa-rasa aja ya teman-teman. Ini aku lanjut rebus lagi supaya dagingnya lebih empuk. Oke, ini aku skip videonya, langsung aja aku mau tumis bumbu yang tadi. Oke, ini masukkan minyak secukupnya. Kemudian tadi bawang merahnya sekitaran 10 siung. Ini aku sudah iris seperti ini ya. Jadi bawang merahnya itu tidak perlu dihaluskan di blender, cukup diiris-iris aja seperti ini. Menurut aku sih aromanya lebih keluar ya kalau kita iris-iris seperti ini. Ya opsional aja, pokoknya kalau kita masak tuh opsional aja ya teman-teman, sesuai selera. Pokoknya tumis bawang merahnya sampai aromanya keluar dan matang. Kemudian lanjut masukkan bawang putih dan jahe yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Pokoknya tumis sampai semua bumbunya itu sudah matang dan berbau harum. Oh ya teman-teman, enak ya zaman sekarang itu kalau kita misalkan tidak tahu masak, kita tinggal buka YouTube, tinggal buka Google, semuanya pasti resep-resep ada lengkap semua di dalam situ. Jadi bersyukurlah sekarang media sosial itu betul-betulan membantu kita, apalagi kita selaku ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah, ini lanjut masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek dan juga daun jeruk bersama daun salam. Kemudian ini aku masukkan juga tomat sekitaran 3 buah yang sudah aku iris-iris ya. Pokoknya tumis aja sampai semuanya berbau harum. Nah, ini setelah semua bumbunya sudah matang berbau harum, kemudian kita masukkan daging yang sudah kita rebus tadi. Diaduk-aduk aja sampai semua bumbu tercampur merata. Kemudian ini masukkan air kaldu dagingnya yang tadi ya teman-teman. Jadi aku berikan airnya itu lumayan banyak supaya nantinya kan tinggal kita tunggu airnya berkurang dan menyusut supaya bumbunya itu merasuk pokoknya meresap sampai ke daging-dagingnya ya teman-teman. Oke, ini aku tambahkan 1 bungkus micin ayam. Lanjut masukkan cabenya. Ini cabenya langsung masukkan seperti itu aja ya teman-teman, masukkan utuh seperti itu supaya anak-anak juga nantinya bisa makan. Ini lanjut masukkan santan instannya. Ini tuh aku pakai 1/2 aja karena itu kemasannya agak besar. Kalau misalkan teman-teman pakai santan yang agak kecil itu, santan kemasan kecilnya bisa pakai 1 bungkus aja. Nah, ini sudah lumayan menyusut airnya. Terakhir masukkan kecap. Sebenarnya pakai gula merah itu lebih bagus, cuma aku tidak ada stok gula merah jadi aku pakai kecap aja ya teman-teman. Nah, ini tinggal dioseng-oseng aja sampai mendidih, sampai airnya menyusut. Terakhir ini aku rasa-rasa dan aku tidak perlu menggunakan garam karena dari micin ayam tadi itu sudah berasa garam ya teman-teman. Baiklah, sekian dulu ya video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum. Dadah.